Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali dari kepribadian seorang muslim, yaitu di dalam menjaga adab mereka, akhlak mereka sehari-hari. Seorang muslim adalah zu akhlakin, adalah yang mempunyai akhlak sebagaimana nabi mereka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh berada di atas akhlak yang paling besar. Dengannya dia dicintai oleh kaumnya dan bahkan diakui oleh musuh-musuhnya. Dan akhlak ini dan akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam adalah terjemahan dari Al-Qur'an. Sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran, bahwa akhlaknya Nabi alaihi salatu wasallam adalah Al-Quranul Karim. Artinya semua akhlak yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, maka prakteknya ada pada diri Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya kita sebagai yaitu umatnya yang mengakui akan hal tersebut, maka kewajiban kita adalah mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya itu juga merupakan konsekuensi dari syahadat wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Maknanya adalah mengikuti beliau dalam seluruh kehidupannya. Walaupun kita tidak mampu, akan tetapi harus ada tekad, azam untuk mengikuti Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita sudah menyebutkan tentang yaitu adab ataupun adab seorang muslim, yaitu ketika dia makan. Sekarang kita sebutkan bagaimana akhlak atau adab seorang muslim, yaitu ketika bertamu di rumah saudaranya, atau adab bertamu. Bagaimana akhlak seorang muslim diatur oleh Islam, bagaimana adab mereka. Kita baca, al-muslimu yu'minu biwajibi ikramid dhaif. Seorang muslim dia meyakini, beriman wajibnya memuliakan tamu. Ingat bahwa muslim beriman tentang wajibnya memuliakan tamu. Siapa mereka tamu tersebut? Orang yang bukan tinggal di rumah kita lalu dia berkunjung ke rumah kita, maka mereka adalah tamu. Wa yuqaddiruhu qadarahul maqlub, lalu memuliakannya sesuai dengan yang ditentukan oleh syariat. Baik, memuliakan tamu ukurannya adalah sesuai dengan tuntunan syariat, bukan sesuai dengan adat kebiasaan, tidak, tetapi harus sesuai dengan tuntunan syariat. Adapun yaitu kebiasaan adat di dalam menyambut tamu atau mengundang tamu, apabila itu sejalan dengan syariat maka kita amalkan, tetapi pengamalannya bukan karena adat, tetapi karena syariat. Kalau seandainya itu tidak bertentangan tetapi tidak dianjurkan oleh syariat, maka dia akan menjadi adab yang boleh diamalkan, apabila itu adab yang tidak bertentangan dengan syariat. Wadhalika liqaulir Rasul alaihi salatu wassalam, dan ini sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir
falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamu. Ya subhanallah, Allah mengikat atau mengaitkan, Nabi SAW mengaitkan, yaitu memuliakan tamu dengan iman kepada Allah dan hari akhir, menunjukkan itu bahwa pentingnya memuliakan tamu, dan memuliakan tamu bagian dari iman. Ya, memuliakan tamu bagian dari iman. Ya. Dan juga Nabi alaihi salatu wasallam katakan di dalam hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu jaizatahu, maka hendaknya dia memuliakan tamunya di malam-malam harinya, arti di ketika dia bertamu di rumahnya. Ya. Qalu wa ma jaizatuhu, apa jaizah para tamu tersebut? Yaumuhu wa lailatuhu, yaitu hari-hari dia bersama dengan kita di rumah kita. Ya. Wajib dimuliakan selagi dia berada di rumah kita. Wad diyafatu thalathatu ayyam, bertamu itu 3 hari. Berapa hari? 3. Maknanya adalah yaitu wajib memuliakan tamu berapa hari? 3 hari. Ya, lebih daripada itu maka dianjurkan. Ya, lebih daripada 3 hari dianjurkan. Fama kana wara'a dzalika fahuwa shadaqah. Adapun apabila lebih daripada 3 hari, maka itu terhitung sebagai sedekah. Maknanya adalah apabila tamunya masih membutuhkan tinggal, lalu kita masih bersedia, udah kamu mau tinggal, berapa lama tinggal di rumah saya, tidak ada masalah, sampai urusanmu selesai, fahiyas sadaqah, maka itu semuanya adalah sedekah. Adapun yang 3 hari hukumnya wajib. Ya, kalau seandainya dia tidak tunaikan kepada tamunya, fahuwa athimun, maka dia berdosa. Paham? Ya, dia berdosa. 3 hari itu dia wajib memuliakan tamunya, memberikan selayaknya kepada tamunya sesuai dengan kemampuannya, wajib. Lebih daripada itu sunnah, anjuran, mustahab. Ya, perhatikan di sini ayyuhal ikhwah. Jadi memuliakan tamu hukumnya bukan sunnah yang 3 hari, tapi apa? Wajib. Ya, yang sunnahnya apabila lewat 3 hari. Oleh karenanya ayyuhal ikhwah azanillahu wa iyyakum, ya, walihada kana al-muslim yaltazimu fi sya'ni ad-dhiyafah bil adab at-taliyah. Seorang muslim, ya, yang ingin menjadi syakhsiyah yang muslimah, ya, menjadi pribadi yang muslimah, apa yang ia lakukan? Taqayyud bi adabil islamiyah. Dia wajib yaitu terkait terus dengan adab Islam. Yata'allam adabal islami, yaitu dia wajib belajar adab-adab Islam. Ya, pelajaran kita tidak hanya sampai pada pelajaran tauhid, akidah, fikih, tafsir dan lain sebagainya, tetapi ada yang lebih daripada itu, wahwal adab, yaitu pelajaran adab. Ilmu dengan adab berkah. Apabila ilmu tidak dibawa dengan adab, maka akan menjadi bencana bagi yang mempunyai ilmu tersebut. Berapa banyak di antara manusia dia punya ilmu walaysa lahu adab, tapi dia tidak mempunyai adab. Akhirnya dia bawa ilmu itu di dalam kantong plastik. Paham kan antum? Ilmu sama seperti emas. Lalu karena dia tidak pandai membawa ilmu ini, dia taruh di mana? Di kantong plastik. Lalu dia, plastik bukan plastik baru, plastik bekas, lalu dia ikat, dia bawa. Itulah perumpamaan orang yang punya ilmu tapi dia tidak punya adab. Dia tidak bisa membawa ilmu. Ya, akhirnya dia pukulkan setiap orang yang ia lewati ilmu tersebut. Ya subhanallah. Ada berkah pada dia ayyuhal ikhwah? Tidak ada. Tetapi apabila ilmu ini dibawa dengan adab, ya, seperti seorang membawa emas, dia taruh di mana? Apakah dia taruh di dalam kantong plastik? Tidak. Tetapi dia taruh di tempat yang paling bagus. Di sebuah kotak, di dalam kotak ada kotak lagi, di dalam kotak ada kotak lagi, lalu setelahnya ada busa yang lembut, lebih lembut daripada kasurnya, di sanalah dia taruh emasnya. Lalu dia bawa pakai apa? Dibawa pakai mobil dan lain sebagainya. Ini dibawa dengan adab. Nah, ayyuhal ikhwah azanillahu wa iyyakum, seorang muslim yaitu wajib taqayyud bil adab islami.
Wajib dia terikat dengan adab-adab Islami. Bagaimana adab di dalam bertamu? Baik, fi da'wati ilaiha. Yang pertama adalah adab di dalam mengundang. Ya, adab di dalam mengundang tamu. Hal yang biasa, terkadang kita mengundang saudara kita. Apakah undangan tersebut undangan makan, atau undangan cuma berkunjung, atau undangan lain sebagainya. Intinya kita memanggil saudara kita datang ke rumah kita. Adakah mungkin karena ada sebuah keperluan? Apakah saudara kita masih di dalam daerah kita, ataukah dari luar yang perlu menginap? Baik. Kata beliau yang pertama, an yad'uwa lidiyafatihi al-atqiya dunal fussak wal fajarah. Maka yang pertama yang harus kita perhatikan ayyuhal ikhwah, yaitu hendaknya orang yang kita undang adalah orang-orang yang bertakwa, bukan orang-orang yang fasik, bukan pula orang-orang yang fajir. Ya. Undangan, berarti undangan apa maknanya? Bebas, apapun. Terutama undangan makan yang akan kita berikan kepada mereka, yang akan mereka santap. Contoh walimah, ya, akikah, atau undangan syukuran dan lain sebagainya. Dia ingin menjamu orang dan lain sebagainya. Siapa yang dia undang? Pertama, sifat mereka atqiya, adalah orang-orang yang bertakwa, ya. Donal fussak, bukan orang fasik, tak salat jangan diundang. Ya, tidak memperhatikan agamanya, justru menyampingkan agama, jangan diundang. Mereka tidak layak memakan makanan orang-orang yang baik. Ya, siapa yang layak memakan? Orang saleh. Ya, orang-orang yang bertakwa. Ya, wal fajarah, dan bukan pula orang-orang yang fajir. Ya, umpamanya seperti apa? Orang-orang jalanan, anak-anak jalanan.